Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Dompetnya sehat, dompetnya? Ya, kita berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, jamaah yang hadir di masjid pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, sehat walafiat, sehat imannya, sehat hatinya, sehat badannya, dan juga sehat dompetnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni huda. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, bitahiyatil ahlul jannah, tsummas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmatin amal wal istiqamah. Alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmatin ukhuwah wal islamiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. La haula wala quwwata illa billah. Barakallahu fiikum. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh berjamaah yang dilanjut dengan kajian Ahad subuh yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan kebahagiaan insyaallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini. Allah lembutkan hati kita, Allah gerakan langkah kaki kita untuk bisa berkumpul di rumahnya Allah yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan kemuliaan. Kita berdoa mudah-mudahan setiap perjuangan yang kita hadirkan ke tempat ini, setiap pengorbanan yang kita hadirkan ke tempat ini, setiap langkah kaki yang kita ayunkan ke tempat ini, mudah-mudahan Allah berkenan menggugurkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah berkenan angkat derajat kita ke tempat yang mulia di sisinya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita masuk ke dalam surganya. Dan istimewanya lagi, ya, ini waktu pagi, ya. Jadi waktu pagi itu waktu yang penuh dengan keberkahan. Ya, makanya Rasulullah itu pernah berdoa kepada umatnya. Apa doanya Rasulullah kepada umatnya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya, jadi Rasulullah, orang yang mulia, kekasihnya Allah, itu berdoa kepada Allah, doanya kepada umatnya.
Ya, apa doanya Rasulullah kepada umatnya? Allahumma barik lana, ya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu pagi. Insyaallah. Ya, inilah kenapa istimewanya berkahnya waktu pagi. Ya. Makanya orang tua zaman dulu ya diminta apa? Bangun pagi, kalau enggak rezekinya dipatok ayam. Nah, itu Masya Allah. Itu maknanya memang waktu pagi itu penuh dengan keberkahan. Ya kalau bahasa orang dulunya, ya bahasa mudanya gitu. Udah no, cari rezeki, gitu kan. Bangun, ya. Bertebaran di muka bumi di waktu pagi, jangan tidur. Kenapa? Karena di waktu pagi penuh dengan keberkahan. Ada sirahnya, suatu ketika ada sahabat Nabi dengan dengar Nabi berdoa kayak gini nih, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Maka kemudian sahabat itu ya dengar Nabi doa begini, dia kerahkan tuh usahanya, ikhtiarnya untuk apa? Mencari rezeki di waktu pagi, dan benar. Ya, disitulah kemudian Allah berikan keberkahan, dan disitulah kemudian Allah berikan kemudahan karena yakin dengan doanya Nabi. Nabi udah mengatakan, ya berdoa sama Allah, ini minta umatku diberkahi di waktu. Maka kita bersyukur sama Allah, pagi hari ini kita dibangunkan sama Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya, setelah kita tertidur lalu kemudian kita dibangunkan sama Allah. Alhamdulillah masih diizinkan sama Allah diberikan nikmat kehidupan. Kalau seorang hamba diberikan nikmat kehidupan itu artinya dua. Yang pertama, ya, Allah masih berikan kesempatan untuk bertaubat. Ya, karena Allah tahu ini hambanya pengen masuk surga. Surganya nggak nanggung-nanggung, surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Tapi Allah tahu ini hamba keinginannya tinggi tapi masih melakukan perbuatan dosa. Maka kemudian Allah izinkan ini hamba diberikan nikmat kehidupan untuk apa? Untuk bertobat. Lalu yang kedua, ketika Allah memberikan kenikmatan kehidupan kepada seorang hamba, yang kedua artinya kemudian Allah masih memberikan kesempatan untuk beramal soleh. Ya. Karena Allah tahu ini hamba pengen masuk surga Firdaus, surga yang paling tinggi, tapi amalnya masih kurang. Ya, karena nanti di hari akhir kita akan berjumpa dengan yaumil mizan, di mana akan ditimbang amal seorang hamba, lebih banyak amal solehnya atau lebih banyak amal salahnya. Setelah ditimbang ternyata rasa-rasanya masih kurang, lalu kemudian Allah izinkan, Allah berikan nikmat kehidupan kepada seorang hamba, diberikan nikmat kehidupan untuk memperbanyak amal soleh. Kita bersyukur sama Allah, mudah-mudahan Allah karuniakan nikmat iman dan Islam, Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, Allah berikan taufik dan hidayah sehingga kita mampu isi hari-hari kita untuk bertaubat kepada Allah, dan kita mampu isi hari-hari kita untuk memperbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dengan begitu mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah dan kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khatimah. Salawat serta salam tak lupa kita jujukan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terkonfirmasi sebagai umatnya dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya ketika nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gak terasa kita sudah berjumpa dengan bulan apa nih? Bulan Rajab. Masya Allah. Ya, kita nggak terasa ya udah berjumpa dengan bulan Rajab. Yang belum sadar, yuk sadarkan diri kita. Ya, sadarkan hati kita, sadarkan diri kita bahwasanya nih udah masuk bulan Rajab. Ya, artinya beberapa hari lagi, ya 1 bulan lebih lah kurang lebih. Sekarang aja udah 22 Rajab. Ya, sekarang itu udah 22 Rajab, udah mau habis bulan Rajab. Ntar setelah Rajab Sya'ban, ya setelah Sya'ban Ramadan. Ya, artinya sama-sama yuk kita bangunkan diri kita, kita sadarkan diri kita. Ya, yang belum sadar sadarkan,
Ya, buat bangun diri kita bahwasanya nih bentar lagi kita mau berjumpa dengan Ramadan. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan tamu yang agung. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan kemuliaan, di mana amal setiap hamba pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana bulan yang di dalamnya penuh dengan magfirah, penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Nabi jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Makanya tadi doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. 2 bulan sebelum bulan Ramadan, para sahabat itu sudah mempersiapkan diri. Ya. Dan sahabat tuh pengen, saking mulianya bulan Ramadan, pengen setiap bulan tuh bulan Ramadan. Ya, jadi setelah bulan Ramadan, bukan bulan apa? Bukan bulan Syawal, lanjut lagi Ramadan, terus Ramadan. Kenapa? Saking mulianya bulan Ramadan dan begitu excitednya sahabat Nabi, ya, begitu antusiasnya sahabat Nabi mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, bagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW, ya, maka yuk sama-sama kita kemudian juga mempersiapkan diri, ya, untuk memasuki bulan Ramadan. Ini biasanya kalau bulan Rajab itu sebenarnya ada syiarnya, ya, syiar bulan Rajab. Ya, syiar bulan Rajab itu sebenarnya yang pertama, ya, karena bulan Rajab ini penuh dengan kemuliaan. Makanya di dalam Quran surah At-Taubah, ya, ini bisa kita buka. Di dalam Quran surah At-Taubah ayat 36. Ya, ini biasanya syiar di bulan Rajab ini yang pertama. Karena bulan Rajab itu penuh dengan kemuliaan. Ya, biasanya disampaikan, ini dalilnya Quran surah At-Taubah ayat 36. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah, dan waktu Dia menciptakan langit dan bumi di antaranya ada 4 bulan haram. Nah, biasanya kalau masuk bulan Rajab ini disampaikan syiar bulan Rajab yang pertama, karena bulan Rajab itu termasuk bagian dari bulan haram. Ulama menafsirkan Quran surah At-Taubah ayat 36 yang dimaksud dengan bulan haram itu ada 4. Yang pertama, nggak ada suaranya. Yang pertama Zulqa'dah. Apa, Pak? Zulqa'dah. Yang kedua Zulhijjah. Yang ketiga Muharram. Yang keempat bulan Rajab. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini 4 bulan yang termasuk bulan haram, yang dimana kita diminta untuk memperbanyak amal soleh dan kita diminta untuk tidak boleh menzolimi diri kita. Ya, ini bulan mulia. Ya, bulan mulia ada 4. Ya, tapi di antara bulan 4 ini ada yang paling mulia. Ya, semisal kayak amalan, di antara amal soleh yang lain ada amalan yang paling soleh. Amalan yang paling tinggi derajatnya. Di antara 7 hari ini baik. Tapi di antara 7 hari ini ada 1 hari yang paling mulia, yaitu hari Jumat. Ya. Di antara sholat sunnah yang lain ada sholat sunnah yang derajatnya tinggi, ya, yaitu sholat qiyamul lail, sholat malam. Nah, gitu. Di antara puasa, ya, di antara puasa yang lain ada puasa yang paling tinggi derajatnya, yang hukumnya wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan. Nah, begitu juga dengan bulan. Nah, jadi di antara bulan yang paling mulia kan bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, di bawahnya lagi ada bulan-bulan yang mulia. Nah, kita masuk nih di bulan Rajab. Ya, bulan yang mulia. Yang pertama tuh biasanya disiarkan keutamaan bulan Rajab. Yang kedua biasanya disampaikan syiar tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Rajab. Nah, biasanya ada apa, Pak, di bulan Rajab? Biasanya di bulan Rajab nih umat Islam khususnya di Indonesia biasanya merayakan apa tuh? Mengadakan acara apa?
Ya, betul. Isra Mi'raj. Ya. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab. Ya, di mana kemudian pada peristiwa itu Rasulullah ya, itu diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ilal Masjidil Haram, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di kota Mekah, Masjidil Aqsa di kota Palestina. Ya. Dan pada peristiwa itu lalu kemudian Allah perintahkan yang namanya ibadah salat. Yang tadinya 50 rakaat ya kemudian diturunin karena Rasulullah tahu bagaimana kemampuan hambanya lalu menjadi 5 waktu. Ya. Insyaallah. Ya, jadi biasanya syiar di bulan Rajab selain daripada keutamaan bulan Rajab, syiar yang kedua disampaikan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ya, di sana disampaikan juga tentang bagaimana perintah sholat, lalu bagaimana kemudian juga kita menjaga Masjidil Aqsa ya yang ada di Palestina. Nah, itu biasanya disampaikan tuh syiar-syiar demikian di bulan Rajab. Tapi pagi hari ini ya barangkali itu sudah disampaikan ya sama ustadz-ustadz yang lain. Saya lebih fokus kepada bagaimana kemudian kita mempersiapkan diri masuk di bulan Ramadan. Ya, karena yang namanya Tarhib Ramadan biasanya di Indonesia diadakannya pas bulan Ramadan. Yang namanya Tarhib Ramadan kan mempersiapkan diri di bulan Ramadan, seharusnya itu jauh-jauh hari, bukan di hari H bulan Ramadan. Ya, hujan. Berkah berarti kalau hujan. Ya. Nah, ini perlu kita koreksi sedikit. Tarhib Ramadan kita adakan ya jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Karena tujuannya apa? Membuat kita sadar, membuat kaum muslimin sadar, mempersiapkan diri ya menyambut bulan Ramadan. Kalau orang-orang dulu biasanya kalau mau bulan Ramadan ngapain, Pak? Bersih-bersih rumah ya. Rumah dicat-catin gitu kan? Ya, barang-barang dirapiin segala macam ya. Bagus ya. Tapi ada jauh yang lebih penting daripada itu, mempersiapkan fikriyah kita, ya ilmu kita tentang Ramadan, mempersiapkan ruhiyah kita, keimanan kita menuju bulan Ramadan. Yang ketiga, mempersiapkan jasadiah kita. Ya, jadi fikriyahnya dipersiapkan, ruhiyahnya dipersiapkan, jasadnya juga dipersiapkan. Jangan sampai mau ketemu bulan Ramadan, ya karena kita lalai dengan jasad kita, misalkan masuk Ramadan sakit. Nah, makanya jauh-jauh hari ya kita coba latih pola hidup sehat, gitu kan. Habis makan jangan tidur, gitu. Ya, kita latih pola hidup sehat. Biar apa? Biar masuk Ramadan badan kita fresh. Masuk Ramadan badan kita sehat. Ya, wah nyesel banget kalau misalkan masuk Ramadan karena kelalaian kita nggak jaga diri kita, nggak ngejaga pola hidup sehat. Masuk Ramadan malah sakit. Meskipun dalam Islam kalau sakit pahalanya digugurin, ya digugurkan dosa-dosanya. Tapi nggak bisa maksimal ibadahnya. Kenapa? Karena mau baca Quran sakit, ya misalkan gak enak badan. Ya, baca Quran jadi nggak maksimal, sholat berjamaah di masjid jadi nggak maksimal, zikir-zikir kita di bulan Ramadan jadi nggak maksimal karena kita sakit. Jadi pola hidup sehat itu perlu dipersiapkan mulai dari sekarang. Ya, kita beli vitamin dan seterusnya. Ya, makan makanan yang halalan thayyiban. Nah, ini juga penting. Ya, biasanya rakyat Indonesia ya mungkin sebatas melihat halalnya saja. Padahal dalam syariat Islam itu bukan halalnya saja yang diperlihatkan, tapi thayyibannya juga. Ya, halalan thayyiban. Seblak itu halal nggak? Halal, tapi apakah thayyib? Belum tentu. Ya, seblak itu halal. Ya, cireng itu halal. Ya, halal, dia boleh dimakan, dikonsumsi, gitu kan? Ya, tapi apakah thayyib? Belum tentu, gitu kan? Ya kalau makannya tiap hari, gitu kan? Gorengannya tiap hari, nyeblaknya tiap hari, gitu kan? Mie Indomie, enak nggak Pak? Mie, enak. Bakso mana yang viral di sini? Ada di Marrakas itu ada bakso idola. Ya, saya sering makan, enak. Ya, bakso enak kalau makan tiap hari. Wah,
ya itu enggak thayyiban. Ya, maka seorang muslim juga harus memperhatikan halalan thayyiban. Ya. Ya, halal itu artinya ya tidak mengandung hal-hal yang diharamkan gitu kan, tapi juga kemudian thayyiban, ini baik buat tubuh kita. Jadi jasadnya dipersiapkan, fikirnya dipersiapkan. Mulai dari sekarang kita pelajari ya tentang bagaimana puasa, kaidah-kaidah puasa di bulan Ramadan dan seterusnya ya. Kalau dari kajian Ahad subuh rasa-rasanya kurang, maka kita lihat kajian di YouTube. Ya, kita lihat lagi bagaimana ustadz-ustadz kita itu mengkaji, membedah bulan Ramadan. Kajiannya beredar sudah luas di media sosial, misalkan Ustadz Adi Hidayat bisa dicek, ya Ustadz Abdul Somad bisa dicek, Ustadz Khalid Basalama bisa dicek, oh banyak, ya. Kalau ngandelin ini doang kan kurang, ya kita lihat lagi di YouTube. Persiapkan juga ruhiyah kita, ya mulai dari sekarang, mari sama-sama, ya sedikit demi sedikit amal-amal soleh kita cicil, ya sedikit demi sedikit tazkiyatun nafs yang mampu membersihkan hati dan jiwa kita jalankan ya, agar hati kita bersih, berjumpa dengan bulan Ramadan, amal-amal soleh kita ngejos ya, amal-amal soleh kita lancar lantaran memang sudah kita persiapkan mulai dari sekarang. Nah Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya karyanya Imam Nawawi ya, Riyadhus Shalihin pernah kita bahas ya. Riyadhus Shalihin artinya apa Pak? Riyadhus Shalihin, ada Riyadul Jannah. Ya biasa kalau orang wafat semoga almarhumah ya ditempatkan di Riyadul Jannah. Ya, Riyadul Jannah itu artinya taman-taman surga. Kalau Riyadhus Shalihin artinya taman-taman orang-orang soleh. Nah, Imam Nawawi membuat satu kitab namanya Kitab Riyadhus Shalihin, isinya amal-amal soleh semua. Ya. Nah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, Imam Nawawi mengatakan ya ada beberapa hal yang kemudian bisa kita persiapkan menuju bulan Ramadan. Yang pertama yang bisa kita persiapkan adalah mari sama-sama memperbanyak ampunan kita, memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Ya. Jadi udah masuk bulan Rajab, bentar lagi Ramadan ya. Maka mulai dari sekarang kita memperbanyak ya taubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang namanya manusia pasti pernah berbuat dosa dan khilaf. Ya, yang namanya manusia pasti pernah berbuat dosa dan khilaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya manusia itu lemah, mudah tergelincir dari perbuatan dosa dan maksiat. Tapi kata Rasulullah, sebaik-baik anak cucu Adam yang berbuat dosa dan maksiat adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang ya meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yuk sama-sama kita memperbanyak istighfar kita. Mari sama-sama kita memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Istighfar. Lisan kita kadang pernah berucap yang salah. Mata kita kadang ya pernah melihat hal-hal yang tidak baik. Hati kita kadang suka bersuzon terhadap saudaranya, padahal itu saudara kita sesama muslim. Ya. Jadi hati kita mudah tergelincir, lisan kita mudah tergelincir, mata kita mudah tergelincir, perilaku kita, perbuatan kita mudah tergelincir.
Maka di bulan Rajab menuju bulan Ramadan, mari sama-sama kita bersihkan hati kita dari noda-noda hitam yang mampu mempersulit kita dalam beramal soleh. Maka noda-noda hitam itu akan terhapus dengan istighfar-istighfar kita. Ya, taubat-taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau istighfar yang sederhana, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di dalam masjid kita istighfar nih lagi kajian, ya. Oh, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini apalagi Masya Allah, ya. Di dalam masjid, masjidnya berkah. Di dalam majelis ilmu, majelis ilmunya berkah. Ya. Ditambah lagi ada guyuran hujan. Masya Allah, ini namanya lapis-lapis keberkahan. Ini waktu hujan ini waktu yang mustajab buat berdoa. Ya, waktu yang mustajab buat berdoa. Ini lagi kajian, banyakin doa. Ya Allah, mudah-mudahan bisa ketemu bulan Ramadan. Ya, diberikan kesehatan, umur yang panjang. Ya, masuk Ramadan bisa maksimal ibadahnya dalam beramal soleh. Doa yang panjang, doa yang banyak. Mumpung mustajab. Ya, di antara sekian banyaknya waktu ada waktu-waktu yang mustajab. Ini waktu turunnya hujan. Ya, waktu yang mustajab buat berdoa. Ya. Jadi yang pertama kata Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang pertama kita mari sama-sama mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Quran surah An-Nasr ayat 3. Nah, ini sering kita dengar. Ya, Quran surah An-Nasr ayat 3. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Ya, jadi yang pertama kita diminta bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya kan? Walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu bagian. Ya, lalu kemudian apa? Wastaghfir, ya, dan mohonlah ampun kepadanya. Ya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Jadi Allah itu maha penerima taubat. Allah itu maha pemaaf. Ya, Allah nggak peduli sebesar apapun seorang hamba berbuat dosa dan maksiat kepadanya. Sebesar apapun dosanya, mau sebesar gunung, seluas samudra, Allah nggak peduli. Ya, yang Allah lihat adalah ketika hambanya yang berlumuran dosa, dia menuju Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian dia bertobat, itu yang Allah lihat. Allah nggak lihat masa lalunya. Ya, mau dia suka mabuk-mabukan, mau dia suka berjudi, ya, berzina dan tapi ketika kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka Allah lihat taubatnya. Allah nggak lihat masa lalunya. Ya, maka kemudian Allah ampuni dia. Ya, itu maha baiknya Allah. Ya, itu kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Beda kalau makhluk. Kalau makhluk, ya, ada orang suka mencaci maki kita, mungkin kita memaafkan, tapi kita tidak bisa melupakan, kan begitu ya? Kalau makhluk, ya, kalau manusia mungkin bisa memaafkan, tapi tidak bisa melupakan. Tapi Allah melupakan seluruh dosa hamba-hambanya ketika hamba itu mau kembali kepada Allah, ketika hamba itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maha baiknya Allah kepada hambanya. Ya. Tapi kalau manusia beda ya, Pak. Ya, mungkin kita bisa memaafkan, ya, tapi tidak bisa melupakan. Nah, itu manusia. Tapi Allah beda sama makhluknya. Ya. Rasulullah dalam sirahnya itu, ya, pada saat itu kalau saya tidak salah, pada peristiwa perang Uhud. Ya. Perang Uhud ini perang yang kedua setelah perang apa? Perang yang pertama? Perang yang pertama perang apa? Yang pertama perang apa? Pada saat itu perang yang pertama tuh Rasulullah menang. Ya, padahal pada saat itu jumlah kaum muslimin lebih sedikit daripada jumlah pasukan kaum kafir Quraisy. Ya, tapi pada saat itu akhirnya perang yang pertama Rasulullah menang. Nah, perang yang kedua ini namanya perang Uhud. Ya. Nah, pada peristiwa perang Uhud ini ada pamannya Nabi namanya Hamzah. Hamzah ini dikenal sebagai singa padang pasir. Ya. Karena pada saat itu ketika kaum muslimin di kota Mekah masih sedikit, yang membantu Nabi dalam dakwanya
yang membantu Nabi dalam syiar di kota Mekah itu Hamzah bin Abi Muthalib, pamannya Nabi. Ya. Tapi pada perang Uhud, ya, qadarullahnya Hamzah ini wafat. Ya, gugur menjadi seorang mujahid, ya, pada perang Uhud. Nah, yang membunuh Hamzah pamannya Nabi adalah Wahsy. Siapa Wahsy? Ya Wahsy itu seorang budak, badannya kekar, tinggi, hitam dan seterusnya. Ya. Dan wafatnya Hamzah itu ditombak. Ya. Ditombak, lalu kemudian isi perutnya dibelek, dibedah dan dimakan sama Hindun. Pada saat itu Hamzah sama Hindun ini masih menjadi bagian daripada orang-orang kafir Quraisy. Tapi endingnya memang Hamzah dan Hindun itu ini nanti akhirnya masuk Islam. Ya, Hamzah dan Hindun ini nanti akhirnya masuk Islam. Ya. Tapi pada peristiwa itu, pada peristiwa perang Uhud itu, Hamzah itu Wahsy itu yang membunuh pamannya Rasulullah, lalu kemudian ya Rasulullah itu ya karena cintanya kepada pamannya, karena pada masa-masa sulit dakwanya Rasulullah kota Mekah itu luar biasa kan. Rasul itu dicaci maki, dilempari kotoran unta, ya lagi ibadah di dekat Ka'bah itu kotoran unta tuh beginiin. Ya sampai dilihat oleh Fatimah, ya anaknya Rasulullah pada saat itu. Ya, Masya Allah. Dakwanya tuh luar biasa. Udah mah orangnya sedikit, ya ujiannya banyak. Dicaci maki, dikatain tukang sihir, dikatain orang gila dan seterusnya. Rasulullah dakwanya di kota Mekah. Ya. Dan yang ngebantu Rasulullah pada saat itu adalah Hamzah, pamannya Nabi. Ya. Jadi cintanya luar biasa nih Rasulullah kepada pamannya. Lalu kemudian masuk perang Uhud, pamannya dibunuh sama Wahsy. Ya. Dalam sirahnya kita lihat Rasulullah memang memaafkan. Pada saat itu Wahsy masuk Islam, Rasulullah memaafkan. Tapi untuk memandang wajahnya Wahsy itu berat. Kenapa? Karena ketika memandang wajahnya Wahsy, ya Rasulullah keingatan pamannya. Ya, nah ini pamanku ini yang dibunuh sama Wahsy. Rasulullah memaafkan, tapi untuk memandang wajahnya Wahsy, ya itu berat. Ya, ini Rasulullah. Ya. Apalagi kita, gitu kan. Nah, tapi memang dalam sebuah hadis Rasul juga mengatakan, ya, memang perbuatan memaafkan itu adalah perbuatan yang mulia. Jadi Rasulullah memaafkan, tapi untuk memandang wajahnya itu berat. Nah, kalau dalam ilmu psikolog, ya, ini juga bagian dari terapi. Karena anak zaman sekarang itu trennya itu kasus bullying itu tinggi, Pak. Ya, kasus bullying itu tinggi. Bahkan korban bullying itu sampai bunuh diri. Ya, beberapa waktu yang lalu banyak peristiwa-peristiwa di Indonesia, baik itu dari mulai tingkat SD, SMP, SMA, bahkan anak kuliahan pun. Kalau dia dibullying sama temannya, wah itu tingkat depresinya tinggi sampai bahkan bunuh diri. Ya, ini emang khawatir. Ya, ini kekhawatiran kita emang darurat bullying di dunia pendidikan. Ya, jadi kata-katain segala macam. Karena memang anak zaman sekarang itu mudah rapuh. Menurut penelitian, ada namanya generasi strawberry bahasanya. Ya kalau kita kan dulu mau dikata-katain guru, dikatain teman, mah strong aja gitu kan, kuat. Ya, makanya generasi bapak-bapak ini kan generasi yang tangguh, gitu ya. Karena mau diapapun di bahasanya apa ya? Diinin sama guru atau sama teman, ya kuat aja kita. Tapi generasi sekarang enggak, ya bahasanya itu gampang baper, gampang baper, ya. Makanya kalau kata ilmu psikolog, ketika ada seorang yang kena bullying, lalu kemudian dia mengalami depresi, ya maka ya udah obatnya itu nggak usah ketemu, nggak usah nemuin yang orang ngebullying kita. Karena itu bagian daripada terapi. Ya, itu bagian daripada terapi. Ya kalau kita dibullying di sekolah misalkan. Makanya banyak kalau di sekolah saya itu banyak banget orang yang pindahan itu karena di sekolah sebelumnya dibullying. Ya, bilang, "Pak, nih anak saya dulu korban bullying." Ya. Jadi kan dampaknya apa?
proses pembelajarannya menurun gitu kan, mau belajar susah karena dibullying, gimana mau belajar bisa fokus, akhirnya dipindahin sama orang tuanya. Ya memang itu bagian salah satu opsi terbaik. Ketika ada seseorang yang kena bullying, ya maka udah pindahkan saja. Biar apa? Biar dia tidak melihat pelaku yang ngebully dia. Itu. Jadi kalau manusia ya memang bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan, maka obatnya ya udah nggak usah ketemu gitu. Nah tapi Allah itu enggak ya, seburuk apapun seorang hamba berbuat zolim, berbuat maksiat kepada Allah, Allah tuh tetap melihat dia, Allah itu tetap memperhatikan dia, dan Allah menerima taubat setiap hamba-hambanya. Nah dalam sebuah hadis yang lain ya, dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah, sesungguhnya demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi fil yaumi aktsaru min sab'ina marrah. Ya, demi Allah sesungguhnya aku, ya ini Nabi, beristighfar memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Ya. Aktsara min sab'ina marrah. Ada yang mengatakan 70 kali, ada yang mengatakan juga 100 kali. Ya. Jadi Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga, kekasihnya Allah, itu istighfarnya berapa kali? Istighfarnya 70 kali. Ada juga hadis yang mengatakan 100 kali. Ya, maka di bulan Rajab kita targetkan ya minimal sehari 100 kali istighfar. Ya, bisa nggak Pak? Ya, bisa insyaallah ya. Habis sholat istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, istighfar, habis sholat istighfar, di dalam masjid istighfar, di luar masjid juga istighfar. Ya, lagi ibadah, selesai ibadah istighfar, lagi berkendara